Seorang pria yang diduga pelaku perselingkuhan dikeroyok oleh warga di depan salah satu tempat pangkas rambut di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pria yang belum diketahui identitasnya ini dianiaya secara bersama-sama oleh sejumlah warga saat kedapatan bersama istri orang yang lain di atas mobil miliknya. Namun tidak hanya diinjak dan dianiaya menggunakan tangan kosong, pria tersebut bahkan dihantam menggunakan batu dan helm hingga babak belur. Sejumlah warga pun berusaha melerai agar aksi pengeroyokan tidak memakan korban jiwa. Setelah berhasil dipisahkan, terduga pelaku perselingkuhan langsung pergi dengan mengendarai mobil. Benar, ada di wilayah saya, tapi itu kejadian bukan dari warga sempat dibuka, tapi tidak perhatikan bagaimana babak belur atau bagaimana. Meski sempat viral, aparat Polsek Somba Opu pun hingga kini belum menerima laporan adanya pengeroyokan terhadap seorang pria yang diduga pelaku perselingkuhan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pencarian korban longsor Desa Cibeda Cipongkor kembali membuahkan hasil di mana tim SAR menemukan 2 korban yang diduga ibu dan anak. Kejaksaan Agung mengungkap kasus korupsi PT Timah melibatkan para crazy rich yang kerap pamer gaya hidup mewah. Selamat malam pemirsa, ditinggal penghuni tarawih, rumah warga di Jatinegara, Jakarta Timur terbakar. Sementara itu di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur, sebuah rumah juga terbakar diduga akibat korsleting listrik, dan di Kebonjeruk, Jakarta Barat, belasan kambing tewas terpanggang karena kebakaran. Bersama saya Oleh Wardani, inilah Ayus Malam selengkapnya. Sebuah rumah warga di Jalan Cipinang Jaya 1, Jatinegara, Jakarta Timur terbakar pada Rabu malam. Api yang cepat membesar pun membuat warga panik. Diketahui kebakaran berawal dari rumah warga yang sedang ditinggal penghuninya sholat tarawih di kawasan Citayam, Depok. Petugas damkar sempat kesulitan menuju lokasi kebakaran lantaran sempitnya akses jalan. Kebakaran bisa dipadamkan setelah 11 unit damkar dikerahkan ke lokasi bersama 55 personel. Belum diketahui penyebab kebakaran, sementara 1 orang warga jatuh pingsan tersengat listrik saat arus belum dipadamkan. Sementara itu di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur, sebuah rumah warga terbakar pada Kamis siang. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Sejumlah petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lain. Kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan mengerahkan 14 mobil pemadam. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Lantaran saat mengisi bahan bakar tidak mematikan motor di lapak bensin eceran, kebakaran terjadi di Jalan Kedoya Raya, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Kamis siang. Akibatnya 12 ekor kambing tewas terpanggang serta 2 unit motor, 5 gerobak makanan, dan kios kelontong hangus terbakar. Api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditafsir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, kebakaran menghanguskan sebuah tempat usaha kayu, 20 kontrakan semi permanen dan 5 warung makan di Palmerah, Jakarta Barat. Sementara di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, kebakaran juga menghanguskan 3 unit rumah kontrakan. Api dengan cepat membakar habis beberapa bangunan di Jalan KS Tubun 3, Palmerah, Jakarta Barat. Banyaknya bangunan dengan material kayu menyebabkan api dengan cepat merambat ke bangunan lain yang letaknya berdempetan. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran berupaya melokalisir api dan mencegah kebakaran meluas.
Api berhasil dipadamkan setelah petugas berjibaku selama 1 jam. Kebakaran diduga berawal dari lantai 2 salah satu kamar kontrakan yang menyebar dengan cepat ke bangunan lain. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Sementara itu, kebakaran menghanguskan 3 unit kontrakan di kawasan Cipinang, Jakarta pada Kamis malam. Api membakar habis seluruh bangunan kontrakan yang berada di pemukiman padat penduduk. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api. Kebakaran sendiri berawal dari ledakan di salah satu kontrakan yang ditinggal oleh penghuninya. Api kemudian menjalar ke unit kontrakan lainnya yang bersebelahan. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan sedikitnya 12 unit mobil pemadam kebakaran. Pemirsa, pencarian korban longsor di hari keempat di kawasan Desa Cibenda Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat terus dilakukan. Tim SAR kembali menemukan 2 korban. Korban diduga merupakan ibu dan juga anak yang ditemukan sedang berpelukan. Memasuki hari keempat, tim SAR gabungan masih melakukan proses pencarian korban bencana longsor di Cibenda, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Di hari keempat ini, tim SAR kembali menemukan korban yang tertimbun di titik pencarian A. Kali ini tim SAR menemukan 2 jasad korban yang teridentifikasi berjenis kelamin perempuan, 1 dewasa dan 1 anak-anak. Keduanya ditemukan di kedalaman 1 meter dari permukaan longsoran. Kedua jasad korban ditemukan sedang berpelukan, diduga keduanya merupakan ibu dan anak. Proses evakuasi berlangsung sulit karena korban ditemukan dalam puing-puing bangunan sehingga menyulitkan proses evakuasi oleh petugas. Perempuan dewasa 12.06 waktu Indonesia bagian Barat. Artinya target pelaksanaan operasi SAR kita tinggal 3 korban lagi yang akan kita laksanakan pencarian. Tadi yang 2 terakhir agak lama, itu kenapa? Tentunya posisi agak dalam, kurang lebih 2 meter dari permukaan longsor itu. Kini total 7 korban yang telah ditemukan, proses pencarian terus dilakukan pada titik yang sama. Tercatat 3 korban masih hilang. Sebelumnya puluhan rumah tertimbun longsor di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. 225 jiwa warga dievakuasi ke pengungsian, sementara proses pencarian terkendala alat serta cuaca. Namun petugas gabungan masih melakukan pencarian korban lain yang diduga masih ada yang terjebak di bawah material longsor. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Sondi Agung Ayus melaporkan. Sebelum menabrak sejumlah kendaraan di gerbang tol Halim Utama Jakarta Timur, truk bermuatan mebel sempat menabrak minibus 300 meter sebelum gerbang tol Halim Utama. Saat ini sopir truk tersebut dalam pemeriksaan unit laka lantas Polda Metro Jaya. Dari video amatir terlihat truk bermuatan mebel menabrak bagian belakang minibus hitam yang berada di depannya usai terlibat cekcok pada Rabu pagi tadi. Dari rekaman CCTV tol dan kamera dashcam mobil, kejadian tersebut diketahui terjadi 300 meter sebelum gerbang tol Halim Utama yang menjadi lokasi kecelakaan beruntun. Sementara kondisi minibus hitam sendiri mengalami rusak pada bagian belakang dengan kaca belakang minibus pecah. Sepasang suami istri dan bayinya yang berada di dalam minibus tersebut selamat. Usai kejadian tersebut, truk mebel kemudian masih melaju dengan kecepatan tinggi hingga akhirnya menabrak sejumlah kendaraan yang sedang mengantri di gerbang tol Halim Utama. Sementara itu dengan sombongnya MI, 18 tahun sopir truk engkel penyebab kecelakaan 7 kendaraan di gerbang tol Halim Utama, menceritakan kronologis kejadian saat diperiksa petugas lalu lintas Polda Metro Jaya. MI mengaku akan mengganti atau membeli semua kendaraan yang rusak akibat ulahnya. Saat ini MI sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kasusnya diserahkan ke unit laka lantas Polda Metro Jaya. Dari hasil tes urin, MI negatif narkoba namun mengemudikan truk tanpa memiliki SIM. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz menjadi tersangka dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Harvey ditahan di Rutan Salemba Kejaksaan Negeri Jakarta untuk kepentingan penyidikan.
Harvey Muiz ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi tata niaga Komunitas Timah periode 2015 hingga 2022. Menurut hasil perhitungan Kejagung bersama ahli lingkungan, kerugian lingkungan yang disebabkan kasus izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka ini mencapai 271 triliun rupiah. Proses penyidikan masih berjalan ini. Tetapi kita akui dari upaya-upaya yang mereka lakukan dan para pengusaha yang kita sudah lakukan satu pemeriksaan secara intensif sebanyak 188 saksi menyatakan bahwa memang ada pengumpulan uang untuk kepentingan CSR dan digunakan untuk kepentingan pribadi oleh HM dan ALM. Awal aja sudah tidak sesuai karena kita melihat bahwa penambangan di 2018 yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang ada di sana itu sudah ilegal, sudah mencaplok tanahnya PT Timah dan sudah melebihi dari kapasitas yang diberikan oleh PT Timah. Dan ini dibiarkan berlarut-larut sampai 2022. Untuk kepentingan penyidikan, Harvey ditahan di Rutan Salemba, Kejari, Jakarta Selatan. Selama 20 hari ke depan, mulai 27 Maret hingga 15 April 2024. Sebelumnya, Kejaksaan Agung juga menetapkan Crazy Rich Pig Helena Lim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga Komunitas Timah. Helena terlibat dalam pengadaan fasilitas yang berkedok penyaluran dana CSR. Harvey Muiz, suami Sandra Dewi menjadi tersangka dalam kasus korupsi tata niaga Komunitas Timah yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Kehidupan pribadi Harvey memang jarang tersorot, tetapi Harvey dikenal memiliki kekayaan yang melimpah. Kejaksaan Agung menetapkan suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga Komunitas Timah, wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk, tahun 2015 sampai 2022. Harvey Muiz dikenal sebagai pengusaha batubara. Harvey menikah dengan Sandra Dewi pada November tahun 2016 dan dikaruniai 2 orang anak. Pernikahannya digelar mewah di Disneyland Jepang yang ditaksir menelan biaya hingga miliaran rupiah. Kehidupan pribadi Harvey memang jarang tersorot, tetapi Harvey dikenal memiliki kekayaan yang melimpah. Mulai dari rumah mewah, mobil mewah hingga jet pribadi. Ia juga kerap memakai brand-brand luar negeri yang berharga fantastis. Salah satu anak mereka, Rafael Muiz, sempat menjadi sorotan karena mendapat hadiah jet pribadi saat ulang tahun yang pertama. Harvey dan Sandra Dewi memiliki hunian mewah tidak hanya di dalam negeri, namun juga di Australia. Mereka juga kerap pergi liburan ke luar negeri, mulai dari Perancis, Italia, dan banyak negara lainnya. Harvey juga kerap memberikan hadiah mewah kepada istrinya. Bahkan baru-baru ini viral Harvey memberi kado ke Sandra Dewi berupa mobil mewah senilai 25 miliar rupiah. Kekayaan Harvey Muiz juga bisa terlihat dari isi garasinya. Berjajar mobil-mobil mewah mulai dari Mercedes-Benz, Toyota Alphard, Mercy, dan Lexus LX 570 yang harganya mencapai 3,5 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Di sejumlah daerah, warga rela antre di operasi pasar murah. Informasi saat lagi, tetaplah di iNews Malam.